sebenarnya mau mengarahkan, tapi karena mungkin terlalu sering ketemu itu jadi nyaman. Cukup ya? Nih. Cukup ya? Kita kerjain dulu ya. Nyaman. Hati-hati lo nyaman. Lembut sampai ya sih. Panjang. Panjang. Apa? Ragung. Yang mau ditanyakan? Kenapa melakukan itu? Tolong disampaikan atau diceritakan sudah seberapa lama Anda mengelola tempat latihan tersebut dan sudah berapa lama kejadian yang dilaporkan oleh korban kepada kami dan apa yang menjadi pikiran Anda untuk melakukan kejahatan tersebut. Berapa lama mengelola itu? 2,5 tahun. 2,5 tahun? Iya. Langsung sebagai saya pegawai di situ. oh pegawai. Iya. Terus apa namanya? Sudah berapa lama Anda? Setelah COVID. Setelah COVID. Ya. Setelah COVID? Iya. Nah, terus kejadian itu mulai kapan? Mulai setelah COVID itu. Mulai setelah COVID? Iya. 2 tahun yang lalu? Iya. Berapa kali? Berapa orang yang 3? Iya. Yakin? Yakin. Kenapa Anda yakin mengatakan itu hanya 3? Dari mana keyakinan Anda? Anda kenal semuanya? Iya, kenal. Apa yang menjadi melatar belakangnya Anda melakukan tindakan itu? Karena sering ketemu anak-anak. Anda sudah berkeluarga? Sanggup. Punya anak? Ada. Berapa? 1. Terus sering ketemu anak-anak itu terus bagaimana? Apa yang kemudian muncul pikiran itu kenapa? Sebenarnya mau mengarahkan, tapi karena mungkin terlalu sering ketemu itu jadi nyaman. Cukup ya? Nih. Cukup ya? Kita kerjain dulu ya. Nyaman. Hati-hati lo nyaman. Siang hari ini saya didampingi Kasatreskrim, Samapta dan beberapa pejabat lainnya akan menyampaikan rilis mengenai beberapa ungkap tindak pidana dalam kurun waktu seminggu terakhir atau 2 minggu ke belakang oleh Satreskrim Polresta Surakarta. Yang pertama akan kita sampaikan adalah terjadinya kasus pencabulan, di mana kronologisnya adalah kami memperoleh laporan dari salah satu orang tua korban yang kemudian kami tidak lanjuti. Kami mintai keterangan, tentunya kami tetap menjaga langkah-langkah kami walaupun itu adalah upaya penyidikan, namun kita tetap menjaga psikologis daripada si korban dan keluarga. Dari pemeriksaan tersebut kemudian
muncullah tersangka, di mana tersangka tersebut sehari setelah laporan berdasarkan hasil permulaan yang cukup, kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Adapun di kejadian tersebut ada sementara ada 3 korban yang berhasil kita identifikasi dan kita mintai keterangan, dan posisi ketiga korban tersebut merupakan murid dari si tersangka, di mana tersangka berprofesi sebagai seorang guru salah satu ilmu bela diri yang mempunyai sanggar, saya sebutkan sanggar untuk berlatih bela diri. Jadi mungkin melalui rilis ini juga kami berharap jika ada orang tua korban ataupun ada pihak-pihak lain yang menjadi korban, kami persilahkan melapor. Sementara kami dalami ada 3 korban dari laporan tersebut, pengembangan dari 1 korban yang orang tuanya melapor, kemudian kita kembangkan menjadi 3 korban. Adapun tersangka berinisial D, tinggal di Keratonan Serengan, Surakarta, dan statusnya adalah sebagai sabum atau guru. Ya, kalau di dalam ilmu bela diri yang dia tekuni, sabum itu adalah sebutan untuk guru. Peristiwa tersebut berlangsung sekitar kurun waktunya 2 tahun ke belakang. Jadi 2 tahun ke belakang. Baru terungkap kemarin karena ada laporan yang masuk ke kami dan kita tidak lanjuti. Sekali lagi, dari peristiwa ini, jika memang masih ada dari korban yang kemungkinan mempunyai keinginan untuk melapor, yang belum sempat melapor atau mungkin berpikir efek yang lainnya untuk melapor, silakan melapor, kami jamin keamanan. Kami juga mengganding LPSK untuk jaminan saksi ataupun korban, sehingga harapan kami bisa memberikan laporan kepada kami jika memang masih ada. Harapan kami semoga cukup 3 ini saja, tidak ada yang lainnya. Ini pertama. Adapun yang bersangkutan akan kita kenakan pasal pencabulan pada Undang-Undang Perlindungan Anak tahun nomor 23 tahun 2002 serta kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang diatur dalam tindak pidana kekerasan seksual Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Adapun ancaman hukumannya 12 sampai 15 tahun penjara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang membuat dia juara. ya, jadi hasil keterangan yang kami dapatkan dari saat pemeriksaan si tersangka dan korban sekaligus, bahwa yang ditawarkan kepada korban salah satunya adalah tadi dia akan diorbitkan atau akan diproyeksikan mengikuti kejuaraan-kejuaraan kelas nasional, kemudian difasilitasi dengan membayar uang kursus, kemudian itu merupakan wujud dari kepatuhan dari murid kepada sang gurunya, seperti itu diantaranya. 3-nya masih di bawah umur korban. Ya. Untuk lokasi dan terkait dengan lokasi, apakah itu di sanggar atau tempat latihan atau tempat TC, atau kemudian apakah mereka juga melakukan hanya 1 orang atau beberapa orang? Ada 1 TKP, ada 2 TKP, artinya ada 2 jenis TKP. Satunya ada di sanggarnya atau di dojangnya, satunya lagi ada di hotel saat mereka melakukan kegiatan semacam pertandingan atau tryout keluar. Kurun waktu enggak? Mungkin dari sekian 2 tahun, kurang waktu 2 tahun ke belakang.
Iya. Yang lain? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, sesuai dengan ketentuan pasti ada. Ya, yang lain? Kenapa? Ya, nanti kita kedalami, dia belum bisa menyebutkan. Ada trauma dan dari korban. Ya, nanti kita nunggu dari psikologis ya, karena kita tidak mendalami atau kita tidak ahli dalam bidang pendalaman traumatik pasca kejadian. Nanti kita lihat dari rekomendasi psikolog yang nanti akan kita mintai keterangan mengenai untuk melengkapi seperti apa pasca kejadian ini untuk pemulihan mental dan lain sebagainya. Ya. Dari tindak pidana pencabulan, ada beberapa pakaian, sepatu dari korban sebagai hadiah. Jadi ya diberikan seperti saya sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan memberikan memberikan stimulan berupa menjanjikan untuk bisa mengikuti turnamen-turnamen nasional, dan tidak jarang yang bersangkutan memberikan hadiah kepada si korban. Ini diantaranya saya pegang ya sebagai barang bukti. Hadiahnya selain sepatu dan itu? Ya, sementara yang kita dapati baru ini. Nanti apabila ada bukti tambahan yang lainnya kita sampaikan. Ini dari kasus 3 bulan. Kemudian ini pemalsuan. Ke belakang kurang lebih seminggu yang lalu ada laporan ke Reskrim Polresta terhadap merek yang dia miliki, yaitu garam dangdut. Kita berhasil mengamankan 2 tersangka, di mana 2 tersangka tersebut merupakan salah satu komoditi berupa garam. Ternyata setelah kegiatan berlalu, handphonenya hilang. Sementara ada saksi